Part kedua ini dimulai dengan diperlihatkan saat Bogota berhasil menghancurkan sebuah pintu rahasia di dalam ruangan berangkas. Dari dalam ruangan rahasia itu, Bogota mengeluarkan koper-koper berwarna merah yang sepertinya jauh lebih berharga dari semua emas yang ada di sana. Hingga akhirnya saat pintu utama terbuka, Tamayo langsung memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan penyerangan. Sesuai rencana, Tokyo lalu meminta beberapa tawanan untuk keluar sebagai benteng pertahanan. Namun tiba-tiba dari arah berangkas, Denver berlari membawa koper merah sampai keluar gedung. Tamayo yang melihat koper itu sangat terkejut dan langsung meminta pasukannya untuk mundur. Mengapa demikian? Karena ternyata koper itu berisi berkas-berkas penting rahasia negara yang apabila disebarkan maka akan memicu masalah yang besar atau bahkan peperangan. Dan Tamayo yakin pemerintah tidak menginginkan hal tersebut. Oleh sebab itulah ketika Tamayo melihat Denver membawa koper itu artinya berkas penting negara kini sudah berada di tangan para perampok. Dan hal itu bisa dijadikan sebagai tameng agar Tamayo dan pasukannya tidak berani melakukan tindakan yang gegabah. Profesor dan Rachel yang mendengar hal itu merasa sangat bahagia karena sejauh ini rencana mereka berjalan cukup baik. Di dalam gedung, gubernur yang awalnya pingsan akhirnya kini telah tersadar. Kemudian Nairobi pun mengajak gubernur untuk melihat hasil peleburan emas yang dilakukan oleh Bogota dan timnya, di mana semua emas batangan di dalam brankas kini sedikit demi sedikit diubah menjadi butiran-butiran kecil agar bisa dibawa lebih mudah. Setelah melihat kebocoran rahasia negara, Tamayo mengajak semua jajarannya untuk melakukan rapat darurat. Di sana mereka membahas tentang apa yang ada di dalam koper merah dan bagaimana cara untuk menghentikan para perampok. Dari hasil rapat itu, hanya ada satu cara yang bisa mereka lakukan saat ini, yaitu mereka semua sepakat untuk fokus pada pencarian Profesor dan Rachel yang merupakan otak dari perampokan tersebut. Di saat itulah Sierra akhirnya tiba di kamp kepolisian dan langsung menjalankan tugasnya. Dengan kedatangan Sierra, itu artinya Rio juga sudah tiba di Spanyol. Kabar itu pun membuat Profesor dan yang lainnya merasa lega karena Rio sebentar lagi akan kembali bergabung bersama mereka. Di tengah pencarian untuk menemukan Profesor, Angel menemukan sebuah sinyal mencurigakan yang kemungkinan besar berasal dari Profesor. Oleh sebab itulah, Tamayo pun langsung menugaskan Angel untuk mencari keberadaan sinyal tersebut. Setelah itu, Profesor pun kembali menghubungi kamp kepolisian. Sierra yang bertugas menjawab telepon Profesor dengan sangat santai. Kemudian Sierra tiba-tiba memanggil Rachel dan mulai menyapanya. Sierra pun menyinggung tentang keberadaan putri dan ibu Rachel serta mengancam kalau ia bisa dengan mudah menemukan mereka. Sierra memang sudah lama mengenal Rachel, jadi ia pun memanfaatkan kelemahan Rachel untuk membuatnya goyah. Dan benar saja ancaman dari Sierra berhasil membuat Rachel marah pada Profesor. Profesor yang mendengar hal itu mencoba menenangkan Rachel, kemudian mengingatkannya betapa kejam dan liciknya Sierra. Setelah bergabung dengan Tamayo, Sierra banyak memberikan ide dan rencana yang sangat brilian. Salah satunya adalah tentang barang bukti negara yang didapatkan oleh perampok. Karena masalah itu, Sierra pun mengusulkan agar pemerintah membuat pengumuman tentang rahasia negara. Dengan begitu, apabila Profesor nekat membocorkan isi rahasia negara, maka masyarakat tidak akan lagi mempercayainya. Dan semua bukti yang ia dapatkan hanyalah sia-sia. Rencana Sierra itu pun akhirnya disetujui dan pemerintah pun mengumumkan berita palsu. Profesor dan Rachel yang mendengar berita itu tidak menyangka kalau Sierra akan bertindak senekat itu. Dan Profesor yakin kalau Tamayo dan Sierra sebentar lagi pasti akan menerobos masuk ke dalam bank. Oleh sebab itulah ia pun langsung menghubungi Palermo dan memintanya untuk mempersiapkan diri. Setelah menghubungi Palermo, Profesor menyadari kalau ada sebuah mobil yang sejak tadi mengikuti mobilnya. Ia pun langsung mengambil jalan lain untuk menghindari mobil tersebut.
Namun sayangnya hal itu malah membuat antena penghubungnya patah dan mobilnya terjebak karena lumpur. Karena hal itu, profesor pun terpaksa keluar untuk mendorong mobilnya. Para warga yang melihat profesor mengenali wajahnya dan langsung menghampiri profesor. Beruntung mereka tidak melaporkan profesor, tetapi malah membantunya mendorong mobil. Di saat itulah profesor melihat dari kejauhan ada sebuah mobil polisi yang mendekat ke arah mereka. Profesor pun segera masuk ke dalam mobil dan bersembunyi bersama Rachel. Sesampai di sana, Pak Polisi mencurigai mobil tersebut dan memeriksa ke dalam mobil. Beruntung seorang warga mencoba meyakinkan polisi kalau mobil itu adalah milik keluarganya. Dengan begitu, Pak Polisi pun akhirnya percaya dan malah membantu mereka untuk mengeluarkan mobil itu dari lumpur. Profesor dan Rachel sangat berterima kasih pada para warga karena telah banyak membantu mereka. Setelah mengetahui kalau saat ini polisi sudah lebih gencar mengejar mereka, profesor pun memutuskan untuk mengganti mobilnya dengan mobil yang lain. Di waktu yang sama, Palermo mengajak teman-temannya untuk mempersiapkan diri menghadapi para polisi. Palermo pun berencana akan melawan polisi dengan semua senjata yang sudah mereka persiapkan. Tokyo yang mendengar hal itu tentu saja tidak setuju, karena ia yakin profesor tidak akan pernah membiarkan mereka untuk membunuh siapapun. Namun ternyata tak ada yang setuju dengan Tokyo karena situasi saat ini sangat berbeda. Tak lama kemudian polisi pun memasukkan gas beracun ke dalam gedung dan mengirimkan beberapa pasukan untuk masuk melalui ventilasi gedung. Salah satu tim profesor yang berada di luar melihat hal itu dan langsung melaporkannya pada profesor. Karena hal itu, Palermo dan yang lainnya pun bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dari polisi. Sesaat kemudian, profesor menelpon Sierra dan mengatakan kalau pasukan yang mereka kirim kini telah disandra oleh kelompoknya. Hal itu dibuktikan dengan sebuah video yang menunjukkan semua pasukan polisi sedang diikat dan diminta untuk membuat laporan. Dengan tertangkapnya pasukan khusus, profesor pun menawarkan untuk menukarkan beberapa tawanan serta pasukan khusus dengan Rio. Kolonel Tamayo yang mendengar hal itu mendesak Sierra untuk menerima tawaran profesor. Alhasil, Sierra pun akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Sierra pergi menghampiri Rio yang selama ini dipaksa tidur berhari-hari dengan mengonsumsi obat-obatan. Ia pun mendandani Rio, memberikan setelan jas untuknya, dan membawanya ke depan gedung Bank Spanyol. Tokyo yang melihat kedatangan Rio merasa sangat bahagia. Bahkan masyarakat yang mendemo di luar gedung juga bahagia melihat kedatangan Rio. Rio pun berlari ke arah gedung bersamaan dengan beberapa tawanan yang juga dibebaskan. Dengan bergabungnya Rio kembali bersama kelompok membuat profesor cukup lega. Dan ia yakin hal itu akan membuat rencana perampokan kali ini berjalan dengan baik. Namun yang konyol di sini, saat para tawanan dibebaskan, Arturo malah berlari masuk ke dalam gedung. Rupanya Arturo nekat melakukan hal itu karena rasa bersalahnya pada Monica dan berharap Monica kembali kepadanya. Setelah Rio masuk ke dalam gedung, profesor pun menanyakan beberapa hal kepadanya. Dari semua jawaban Rio, profesor yakin kalau Sierra telah memasukkan penyadap ke dalam tubuh Rio dengan memanfaatkan obat-obatan yang dikonsumsi olehnya. Setelah itu, Sierra kembali mengusulkan ide untuk membuat sayembara. Apabila ada warga yang melaporkan keberadaan Profesor dan Rachel, maka akan mendapatkan imbalan uang sebesar 10 juta euro. Dengan cara itu, Sierra yakin kemungkinan mereka untuk menemukan Profesor dan Rachel akan semakin besar. Di sisi lain, Angel yang ditugaskan untuk mencari Profesor dan Rachel menemukan mobil yang sebelumnya diganti oleh Profesor. Itu artinya Profesor dan Rachel tak jauh dari tempat tersebut. Masalah alat penyadapan di dalam tubuh Rio sebenarnya sudah dibahas oleh Profesor sebelum perampokan.
Setelah mengeluarkan alat tersebut, mereka rencananya akan menjadikan itu sebagai bumerang untuk menjebak polisi. Namun di waktu yang sama, mobil Profesor berhasil ditemukan oleh drone polisi. Profesor dan Rachel pun segera kabur sambil mempersiapkan semua rencana untuk melarikan diri. Di situasi terdesak seperti itu, Profesor dan Rachel melakukan rencana pelarian seperti apa yang sudah mereka sepakati sebelumnya, di mana rencananya mereka berdua akan turun dari mobil dan berpencar, kemudian bersembunyi di atas pohon agar tidak ketahuan oleh polisi. Sayangnya rencana itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, karena kenyataannya Rachel kesulitan untuk memanjat pohon. Oleh sebab itulah ia pun berlari masuk ke dalam sebuah peternakan dan bersembunyi di sana. Angel dan pasukannya berhasil menemukan mobil Profesor, namun sayangnya mereka tak menemukan Profesor dan Rachel. Meskipun begitu, Angel optimis akan berhasil menemukan mereka karena Profesor dan Rachel pasti belum jauh dari tempat tersebut. Ia pun langsung mengerahkan semua pasukan khusus untuk berpencar dan memeriksa di sekitar hutan. Para polisi sepertinya akan sangat kesulitan menemukan Profesor karena ia memanjat pohon cukup tinggi dan menutupi tubuhnya dengan daun-daun. Sementara ini merupakan pengalaman pertama bagi Rachel. Jadi wajar saja jika ia panik dan sangat ketakutan. Namun baik Rachel dan Profesor masih tetap saling menghubungi satu sama lain untuk memastikan kalau mereka baik-baik saja. Sampai akhirnya tiba-tiba Rachel ketahuan dan ditodongkan senjata. Di waktu yang sama, alat penyadap di tubuh Rio akhirnya berhasil dikeluarkan. Kemudian Profesor menghubungi Palermo dan memintanya untuk melakukan rencana Alcatraz, di mana rencana itu hanya dilakukan saat Profesor sedang dalam bahaya. Oleh sebab itulah Profesor membutuhkan sebuah pengalihan isu agar fokus polisi tidak lagi mengarah kepadanya. Setelah itu, Palermo pun menyampaikan pesan itu pada anggota yang lain agar mereka bisa segera menyelamatkan Profesor. Helsinki lalu mengambil alat penyadap yang diambil dari tubuh Rio dan berakting seolah-olah mereka sedang dalam pelarian. Nah, hal itu pun membuat polisi terkejut dan meminta beberapa pasukan untuk berjaga di sekitar pintu keluar. Padahal alat penyadap itu telah ditempelkan pada seekor tikus sehingga mereka terpancing jebakan dan malah menemukan tikus tersebut. Hal itu pun membuat Kolonel Tamayo sangat marah karena merasa dirinya sudah dipermainkan. Kembali kepada Rachel, orang yang mengepungnya ternyata adalah pemilik kandang. Pemilik kandang mengatakan kalau mereka akan melaporkan Rachel untuk mendapatkan uang 10 juta euro yang sudah dijanjikan oleh polisi. Namun Rachel pun memanfaatkan keahliannya dan mencoba bernegosiasi dengan mereka. Rachel mengatakan kalau uang yang dijanjikan oleh polisi hanyalah kebohongan dan mereka tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Jadi alangkah baiknya jika mereka lebih percaya pada Rachel yang jelas-jelas akan memberikan imbalan yang setimpal jika mereka mau membantunya. Namun di tengah negosiasi itu, para polisi sudah tiba di peternakan. Di waktu yang sama, Sierra yang kesal karena ditipu oleh perampok mengeluarkan senjata rahasia berupa sebuah boneka berwarna biru. Tokyo dan yang lainnya yang melihat hal itu merasa bingung dan meminta seorang tawanan untuk keluar memeriksa boneka tersebut. Ternyata boneka itu hanyalah boneka biasa yang berisi sebuah handphone. Saat Sierra menelpon, Nairobi tiba-tiba merebut handphone itu dan marah pada Sierra. Tak disangka boneka itu ternyata adalah boneka milik putra Nairobi yang dahulu menjadi kenang-kenangan sebelum mereka berpisah. Ya, Sierra kembali menggunakan cara liciknya, yaitu memanfaatkan anggota keluarga mereka untuk membuat mereka goyah. Tak hanya itu, Sierra ternyata membawa putra Nairobi dan membawanya ke depan bank. Nairobi yang melihat putranya dari jendela merasa sedih sekaligus bahagia karena itu adalah pertemuan pertama mereka sejak mereka berpisah beberapa tahun silam. Namun ternyata Sierra sengaja memancing Nairobi untuk mendekat ke arah jendela agar ia bisa membunuhnya.
Seperti yang diduga, Sierra adalah inspektur yang kejam dan nekat, jadi ia tak segan-segan akan membunuh lawannya. Di area peternakan, pemilik peternakan ketakutan melihat polisi dan akhirnya melaporkan keberadaan Rachel. Karena hal itu, para polisi pun akhirnya menemukan keberadaan Rachel. Profesor yang mendengar hal itu segera keluar dari persembunyiannya dan berlari untuk menyelamatkan Rachel. Polisi kemudian mengarahkan pistol pada Rachel dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak memberitahukan keberadaan profesor. Namun Rachel seperti tidak peduli dan tetap mengatakan kalau ia tidak mengetahui keberadaan profesor saat ini. Hingga akhirnya suara tembakan dari arah peternakan menghentikan langkah profesor. Sementara di gedung bank, Kolonel Tamayo mendatangkan semua pasukan khusus untuk bersiap menyerang. Karena ia yakin saat itu para perampok sedang kacau akibat penembakan pada Nairobi. Palermo dan yang lainnya pun langsung menyiapkan senjata untuk melawan serangan dari polisi. Kini mereka sepertinya sudah tidak peduli. Mereka menganggap semua ini sebagai perang melawan polisi karena sudah berani membunuh salah satu di antara mereka. Ia pun tak segan-segan mengeluarkan senjata pamungkas yang langsung meledakkan mobil polisi dalam sekejap. Hal itu pun membuat Tamayo dan Sierra terkejut karena tidak menyangka kalau para perampok akan membalas serangan mereka. Namun hal itu juga tentunya bukanlah hal yang mudah untuk profesor dan yang lainnya, mengingat mereka baru saja melanggar peraturan untuk tidak membunuh siapapun. Film diakhiri dengan diperlihatkan Rachel yang ternyata masih hidup dan dibawa oleh pihak kepolisian. Tak disangka polisi ternyata menggunakan cara profesor, yaitu dengan berpura-pura menembak Rachel agar profesor goyah dan keluar dari persembunyiannya. Lantas apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh profesor dan kawan-kawan? Simak semua jawabannya di series Money Heist Season 4.